Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke materi pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke materi pertemuan ketiga, mata kuliah pengenalan pola dengan judul ekstraksi fitur bentuk atau area. Ya, jadi seperti penjelasan Ibu sebelumnya di pertemuan kedua, bahwa setelah pre-processing maka kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya yaitu ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur itu ada banyak macam bentuknya lagi ya. Ada berdasarkan bentuk, ada berdasarkan kontur, ada berdasarkan area. Bukan bentuk sama dengan area ya. Sebentar Ibu perlihatkan Ki. Nah, jadi untuk pertemuan 3 ini ekstraksi fitur apa yang akan kita pelajari, yaitu salah satu ekstraksi fitur namanya ekstraksi fitur bentuk atau area. Nah, jadi bagaimana penggambaran dari bentuk suatu citra itu? Ada 3 yang bisa kita dapatkan bentuk dari suatu objek citra. Bisa berdasarkan konturnya, bisa berdasarkan areanya, bisa berdasarkan transformasinya. Nah, cuman untuk kita supaya tidak terkaget-kaget ya, supaya apa? Jadi kita ambil yang mudahnya saja dulu, yaitu ekstraksi fitur bentuk atau khusus pada areanya saja. Nah, jadi ada fitur-fitur yang bisa kita dapatkan berdasarkan area dari suatu objek citra. Nah, ada contohnya fitur kebulatan, ada juga fitur kerampingan, ada juga transformasi jarak, dan sebagainya. Nah, cuman 2 fitur yang akan kita pelajari pada ekstraksi fitur bentuk khusus pada area ini, yaitu fitur kebulatan dan fitur kerampingan. Nah, cuman untuk mendapatkan 2 fitur ini, kebulatan dan kerampingan, ada fitur lagi sebelumnya yang akan kita ambil ya, karena tidak bisa hitung kebulatan dan kerampingan kalau belum ada fitur dasar dari area yang kita dapatkan nanti. Nah, kita lihat dulu pengertian dari fitur ya. Jadi fitur itu apa sih? Jadi fitur itu merupakan karakteristik atau ciri yang melekat pada suatu objek. Nah, jadi berdasarkan objek itu kira-kira ciri apa yang bisa kita ambil supaya menjadi pembeda antara objek yang kita mau kenali ini dengan objek yang lain. Nah, misalnya sebuah daun ya, daun pepaya. Itu ciri-cirinya daun pepaya supaya bisa dibedakan dengan daun mangga dari apanya. Nah, bisa dari luas daunnya, bisa dari lebar daunnya dan sebagainya ya, dari ciri-ciri yang nampak itu. Jadi pengenalan pola itu sebenarnya intinya adalah kalau manusia bisa melihat ciri-ciri atau bisa membedakan antara objek yang satu dengan yang lain, maka itu sudah bisa kita lakukan atau kita bikin aplikasi pengenalan polanya. Nah, kalau tidak bisa terlihat, maka itu tidak bisa kita bikin aplikasinya, ya. Jadi namanya juga citra. Citra itu dilihat oleh mata, jadi ciri yang terlihat oleh mata itulah yang bisa kita jadikan sebuah aplikasi. Nah, kalau tidak ada ciri seperti itu, maka tidak bisa kita bikin aplikasinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fitur apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu namanya fitur bentuk. Ya, apa itu fitur bentuk? Fitur yang diperoleh melalui bentuk objek ya, dan dapat dinyatakan melalui nilai kontur, area atau transformasi. Nah, fitur bentuk biasa digunakan untuk kepentingan identifikasi objek. Ya, contohnya rasio kebulatan. Ya, kebulatan dipakai pada salah satu fitur identifikasi tanaman. Nah, ini dilakukan penelitiannya oleh Wu dan kawan-kawan, ini orang Cina ya, pada tahun 2007. Ya, bisa juga berdasarkan bentuk transformasinya. Nah, kalau kita bicara transformasi, ini kita biasanya berbicara tentang citra analog ya. Analog itu penampakannya kayak sinyal ya. Nah, ini tingkat advance ini ya, lebih lanjut lagi. Jadi jangan nanti dulu pelajari ini. Nah, itu bisa dipakai untuk identifikasi daun. Nah, dilakukan oleh Bapak Kadir pada tahun 2011. Nah, jadi yang sederhana aja dulu yang kita pelajari. Yang contohnya ini, rasio kebulatan ya, dan kerampingan. Nah, kemudian ya, karena kita fokus pada ekstraksi fitur area, nah, fitur apa yang bisa kita dapatkan dari area ini? Ada namanya fitur dasar ya. Fitur dasar itu ada 3 yang bisa kita dapatkan dari bentuk area suatu objek.
ada fitur perimeter, ada fitur luas, dan ada fitur diameter. Nah, ini ada beberapa function yang Ibu sudah tulis. Ini silakan kalian cari di materi file Word yang Ibu udah share di kalam ya. Jadi ini adalah sumber referensi kita yang selanjutnya. Ibu cari dulu perimeter. Nah, ini perimeter. Nah, ini ya. Jadi mulai dari sini. Ini satu file ini sebenarnya ada banyak. Jadi silakan langsung saja cari perimeter supaya tidak pusing ya. Jadi perimeter silakan baca dan sebagainya supaya bisa kita dapatkan fitur perimeter dari suatu objek. Jadi ada nama functionnya itu perim1.m, ada juga perim2.m. Ini bisa kalian pilih ya salah satunya saja. Nah, begitu juga dengan fitur luas. Ya, ada dua function yang bisa kalian gunakan, bisa pakai luas.m, bisa juga pakai luas2.m. Ini .m maksudnya MATLAB ya. Kemudian fitur diameter. Fitur diameter ada dua, peroleh diameter.m dan peroleh lebar.m. Nah, ini fitur dasar yang bisa kita dapatkan dari ekstraksi fitur bentuk area. Nah, setelah kita dapatkan tiga fitur ini, maka sudah bisa kita hitung fitur selanjutnya. Nah, fitur ini yang akan menjadi pembeda antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya, berdasarkan fitur kebulatan, ini bisa kalian gunakan fungsinya peroleh kebulatan.m. Fitur kerampingan, peroleh kerampingan.m. Kita bahas dulu satu persatu. Ya. Nah, jadi apa itu perimeter? Ya. Jelas gini kita lihat di layar tak? Atau kecil? Jelas, Bu. Oh, jelas, Ji. Jelas, Bu. Oke. Ya, Bu, jelas, Bu. Iya. Jadi perimeter, apa itu perimeter? Perimeter itu keliling, ya, keliling yang menyatakan panjang tepi suatu objek. Nah, yang kita garis bawahi itu adalah panjang tepi. Jadi pinggirannya itu objek yang akan kita hitung berapa kelilingnya, ya, atau berapa perimeternya. Nah, ilustrasinya bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ini ada sebuah daun. Nah, yang mana itu perimeter? Perimeter itu yang di bagian tepi daunnya, ya, di bagian pinggir-pinggirannya. Nah, itu gimana cara mendapatkan atau menghitung perimeter dari daun? Ya, sebentar kita bahas. Nah, sementara kalau luas daun itu bagian dalamnya, ya, semuanya ini. Semua area yang menjadi sebuah daun itulah luasnya. Nah, sementara kalau perimeter cukup tepinya aja yang diambil. Nah, jadi dari tepinya ini bisa kita jadikan sebagai sebuah fitur atau sebuah ciri. Nah, kemudian tidak bisa hitung, tidak bisa ambil nilai fiturnya itu citra kalau dia belum dalam bentuk seperti ini. Ini kira-kira citra jenis apa? Citra berwarna, grayscale atau binar? Siapa yang bisa jawab? Oh iya, jadi Ibu minta maaf kalau yang belum pernah ambil PCD. Jadi citra itu terbagi atas 3 deh ya. Ada namanya citra RGB atau berwarna, ada namanya citra grayscale, dan ada namanya citra binar. Nah, sekarang Ibu harap yang sudah pelajari PCD coba jawab. Ini citra apa? Citra binar, Bu. Oke, siapa yang jawab ini? Saya, Bu, Laude. Laude. Kelas berapa Laude? C2. C2, oke. Kenapa Ki bilang ini citra binar Laude? Karena warnanya itu karena citranya itu seperti hanya garis-garis putih. Kan pernah menjadi pelajar dulu ini, Bu. Iya, Semester lalu. Iya, Cucami. Kenapa Ki bilang ini citra binar? Karena apanya? Warna apa? Citranya berwarna apa? Hitam dan putih. Ya, itu jawabannya ya. Makasih Laude, masih ingat di tahun pelajaran yang lalu. Ya, jadi ini adalah citra binar. Ya, betul ya Laude. Kenapa ini citra binar? Karena citranya yang tampak hanya dua warna, yaitu hitam dan putih. Tidak ada warna lain. Ya. Nah, nanti kalau ada citra yang kalian lihat ada keabuannya, ya, atau tampak jelas ini daun tapi berwarna keabuan, nah itu namanya citra grayscale, ya, atau keabuan. Lebih-lebih kalau ini berwarna hijau, nah berarti itu adalah citra berwarna namanya ya, atau citra RGB. Iya. RGB. Ini namanya citra binar ya, citra hitam putih. Laude masih ingat
Atau saya tanya yang lain. Masih ingat berapa nilai pikselnya untuk hitam dan berapa nilai pikselnya untuk 0? Ada yang masih ingat? Untuk 0. Untuk putih, berapa nilai pikselnya? Untuk hitam dan berapa nilai pikselnya untuk putih? Ada yang masih ingat? Citra binar, ada berapa nilai pikselnya? Ayo, di antara 19 orang ini. Nggak ada yang ingat? Iya, siapa? 01. Iya, siapa ini yang menjawab? Sebut nama dulu. Andi Muhammad Ridal. Oke, Ridal, kelas C1. Oke, C1. Ya, Ridal, berapa nilai pikselnya kalau citra binar, Dek? Berapa? Ridal? Kalau putih 01, Bu. Iya, kalau putih berapa nilai pikselnya? Apa? Iya, aku ini kenapa? Iya, Bu. Kalau putih 0, Bu. Dan 1 itu hitam. Oh, gitu. 0 itu putih, 1 itu hitam. Nggak terbalik, Ji, Ridal. Nggak terbalik, Ji, Dek. Tidak, 0 putih, 1 hitam, terisi. Oh, gitu ya. Iya, ya. Kalau seingat Ibu, 0 itu hitam, 1 itu putih. Ya, jadi sebentar kita lihat ya yang mana yang benar. Ya, jadi sudah benar, Iya, Bu. Ridal, citra binar itu nilai 0 putih, Bu. Iya, 0 putih ya. Iya, oke. Iya, Bu, 0 putih. Iya, oke. Jadi citra binar itu cuma 2 nilai pikselnya ya, 0 dan 1. Ya, tidak ada di antara Iya, Bu. 0 sampai 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 aja. 0 menandakan warna putih dan 1 itu warna hitam. Nah, seperti hitam, itu. terisi. Ya. Hitam. Iya. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Ini citra binar. 0 itu putih, 1 itu hitam. Sudah. Jadi yang belum pelajari PCD sudah kenal ya yang mana itu citra binar. Nah, jadi perimeternya itu di sini, yang pinggiran objeknya. Nah, bagaimana cara mendapatkan perimeter dari suatu objek? Ya, bisa kita gunakan algoritma ini. Ya, jadi ada inputan berupa citra yang terdiri atas beberapa baris dan beberapa kolom. Jadi M itu adalah jumlah barisnya, N itu adalah jumlah kolomnya. Nah, berdasarkan fungsi ini bisa kita dapatkan berapa jumlah baris dan jumlah kolom dari suatu citra. Kemudian apa outputnya? Ya perimeter atau keliling dari citra yang kita input tadi. Nah, bagaimana algoritmanya? Langkah-langkahnya, caranya pertama peroleh dulu citra binarnya. Ya, jadi yang bisa dibaca atau yang bisa dihitung perimeternya itu adalah hanya citra binar. Jadi pastikan dulu citra yang kita mau hitung perimeternya itu adalah sudah citra binar atau belum. Kalau belum, konversi dulu ya. Nah, kemudian kenakan algoritma deteksi tepi. Ya, jadi dalam menghitung perimeter kita membutuhkan bantuan algoritma deteksi tepi. Nah, sebentar kita ke deteksi tepi. Kemudian setelah didapatkan deteksi tepi, baru bisa dihitung perimeternya, yaitu jumlah piksel pada tepi objek, hasil langkah dari deteksi tepi sebelumnya. Nah, kita cari dulu deteksi tepi. Sebelum dicari, kita lihat dulu di sini fungsinya ya, perin1.m. Jadi ini silakan kalian copy ke dalam MATLAB. Nih, ya, kita copy ke ini. Jadi ini MATLAB ya, namanya bagi adik-adik yang baru ketemu mungkin dengan MATLAB. Jadi seperti ini penampakan dari MATLAB. Nah, ini. Kalau pada awalnya mungkin setelah kalian install, yang tampil itu belum ada jendela editor. Yang tampil itu cuma command window, current folder, sama workspace. Nah, jadi supaya tampil ke ini jendela editor, silakan kalian pilih new, kemudian script. Ya. Nah, setelah kalian pilih script, maka akan tampil satu jendela namanya editor. Ya, diikuti dengan area yang akan kalian lakukan penulisan codingnya. Ya.
Nah, apa bedanya editor dengan komen? Kalau di editor kita bisa mengetik lebih dari satu baris perintah, sementara kalau di komen itu kita cuma bisa menggunakan satu baris aja, yang dimana satu baris itu langsung dieksekusi begitu kalian menekan enter di command window. Nah, sementara kalau di editor ini tidak akan tereksekusi kalau kalian belum menekan tombol run ya atau F5 pada keyboard kalian. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan kalian copy ke dalam editor, jendela editor, lalu simpan dengan nama yang sama pada function tersebut ya. Perim1 juga namanya. Jangan Ki ubah-ubah Ki. Kalau diubah nanti error Ki pada saat pemanggilannya. Nah, sekarang perhatikan Ki ini function perim1 dalam kurung BW, ini BW maksudnya adalah citra binar ya, black and white. Jadi perim1 ini bisa dieksekusi kalau citra yang kita gunakan itu adalah citra binar atau citra hitam putih. Nah, perhatikan di baris selanjutnya ini dia memanggil algoritma deteksi tepi ya. Namanya adalah inbound tracing. Nah, inbound tracing ini ada dalam file Word ini ya, pada bab 8 ini. Silakan kalian cari aja, kemudian ketik inbound tracing, ya, tracing, inbound tracing, nanti tampil gitu. Nah ini langsung ke sini. Nah, silakan kalian copy juga ya. Nah, jadi gampang Ji. Ibu ndak suruh Jaki bikin mana anu ini di apa variabelnya apa itunya, ndak perlu Ji. Cukup kalian copy aja sampai end, bawa ke MATLAB. Mana nih inbound tracingnya Bu? Nah ini. Nah setelah kalian copy, paste ke MATLAB, kemudian simpan dengan nama yang sama, yaitu inbound tracing. Nah jadi dari algoritma deteksi tepi ini bisa kita jalankan perim1 ya. Nah, bagaimana algoritma dari inbound tracing ini? Kita perlihatkan saja secara garis besarnya algoritmanya ya. Nah, jadi algoritmanya itu seperti ini. Nah, jadi ada citra inputan terdiri atas beberapa baris dan beberapa kolom. Kemudian outputnya itu berupa larik atau nilai larik ya, bukan matriks, larik. Larik itu kayak vektor, cuma satu baris diisinya. Berisi piksel-piksel kontur sebanyak berapa. Nah, banyaknya inilah yang akan menjadi output atau keluaran ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan tepi dari suatu objek? Jadi dia cari dulu piksel terkiri dan teratas yang bernilai 1. Ya, bernilai 1 tadi itu warna apa? Hitam ya? Hitam Bu, Hitam ya. Ya, Bu. Jadi yang Satu bernilai hitam. 1. Jadi ini terserah kalian mau cari yang bernilai 1 atau yang bernilai 0. Kalau tadi di gambar objeknya itu warna putih yang menjadi objek ya. Jadi silakan kalian balik dulu ya, balik dulu nilai binarnya. Jadi keunikan dari citra binar itu kita bisa balik-balik ke nilainya. Yang mana yang mau menjadi objek, apakah warna putihnya atau warna hitamnya. Nah, cuman karena di sini dia 1, jadi yang warna hitam. Merajuknya anak kecilku. Ya, jadi harap bersabar ya kalau ada gangguan-gangguan anak kecil. Ya, jadi yang bernilai 1 yang kita mau cari, yang warna hitamnya. Jadi jadikan dulu warna hitam itu pinggiran daunnya supaya itu yang terdeteksi. Nah, jadi dia carinya dari kiri teratas dulu. Yang mana bernilai 1, maka dia mulai dari situ. Nah, kemudian ini supaya gampang kita lihat gambarnya saja di. Nah, seperti ini contohnya. Nah, misalnya citra berukuran 6 kali 6, 6 baris, 6 kolom. Dia carinya dari paling kiri teratas yang bernilai 1. Dia cari dulu di baris 1. Kalau tidak ada, maka menuju ke baris selanjutnya. Nah, baris selanjutnya dia temukan di baris kedua, kolom kedua. Nah, selanjutnya setelah dia dapatkan di sini, dia simpan ke ini nilai 1 ke variabel tertentu untuk dihitung secara berulang pada nilai 1 berikutnya. Nah, setelah selesai di sini dia simpan, maka dia berpindah ke kolom selanjutnya. Oh, ada lagi nilai 1. Maka ini lagi yang disimpan ke variabel tersebut, sehingga bertambah. Jadi ada berapa nilai 1-nya? Ada 2.
Selanjutnya dia pindah lagi ke kolom selanjutnya, oh ada lagi nilai 1. Begitu seterusnya. Cuman yang dia cari itu yang di pinggir, ya, yang paling pinggir. Karena kebetulan ini yang paling atas, maka ini semua masuk ke dalam variabel deteksi tepinya. Nah, selanjutnya di baris ketiga, nah, karena ini adalah sebelumnya sudah kita dapat nih bagian atas, maka di baris ketiga ini yang kita ambil itu cuma paling kiri dan paling kanannya. Nah, kalau ada di tengahnya maka itu tidak dihitung. Nah, seperti itu algoritmanya ya untuk baris selanjutnya. Nah, paling kiri dan paling kanan. Nah, setelah didapatkan, pindah lagi ke baris selanjutnya sama seperti baris 3, paling kiri dan paling kanan. Jadi seperti itu. Baris kelima juga seperti itu. Paling kiri dan paling kanan sampai di baris yang terakhir. Nanti di baris terakhir sama juga dengan yang dilakukan pada baris sebelumnya. Yaitu diambil semua nilai satunya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga akan terlacak hasilnya nanti seperti ini. Jadi tinggal di bagian pinggirnya aja yang akan dihitung nilai tepinya. Ya. Jadi ada berapa nilai 1 yang didapatkan di paling pinggir dari satu objek, nah, maka dihitung. Ini satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Jadi nanti hasil deteksi tepinya sebanyak 11. Nah, seperti itu. Ya, ada 11 titik atau ada 11 nilai tepi dari objek tersebut. Nah, seperti itu algoritmanya. Nah, setelah didapatkan deteksi tepi, maka dimasukkan ke dalam variabel hasil, lalu dihitung, ini U-nya, lalu dikurangi 1. Ya, kenapa dikurangi 1? Karena dia, ini perhentiannya itu, perhentian algoritmanya itu kembali ke sini. Ya, nah, ini kita lihat ini, perhentiannya itu kembali ke sini, jadi harus dikurangi 1. Karena kalau tidak dikurangi 1, nanti dia double. Ya, karena kan tadi ini sudah dieksekusi paling awal. Karena dia berakhir lagi di situ, jadi harus dikurangi 1. Nah, kita jalankan. Cara menjalankannya itu kita kembali lagi ke perin 1. Perin 1. Cara menjalankannya silakan lihat di bagian bawahnya ini function di file Word-nya ya. Jadi caranya baca dulu citra biner yang kita mau hitung perimeternya. Ctrl C lalu Ctrl V di layar command window ya. Nah, pastikan citra yang kalian baca itu adalah sudah menjadi citra biner ya. Jadi tidak bisa hitung perimeternya kalau dia belum berupa citra biner. Jadi pastikan dulu sudah terkonversi menjadi citra biner. Kemudian enter. Tunggu beberapa saat, maka akan tampil di workspace variabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu variabel IMG. Ya, yang baru mengenal MATLAB, jadi variabel yang kita panggil di command window itu akan tampil di workspace. Ya, jadi variabel apa ini? Namanya adalah IMG. Ini terserah namanya variabelnya ya. Mau kalian ubah menjadi citra, mau gambar, mau apa, mau nama tak, boleh juga supaya berbeda dengan teman tak yang lain. Nah, itu silakan diubah karena namanya variabel itu bisa diubah-ubah. Kemudian perhatikan ke ini value-nya. Kalau dia di sini tulisannya logical, berarti udah benar bahwa citra ini berupa citra biner, ya logical. Logical itu artinya nilai logik, hanya 0 dan 1 isinya ini variabel IMG. Ya, untuk melihat isi nilai piksel dari variabel IMG ini, caranya tinggal klik 2 kali, lalu tunggu beberapa saat, maka akan tampil jendela variabel yang kita mau lihat isinya, ya nilai value-nya. Tunggu beberapa saat, maka akan tampil matriks ya sesuai dengan ukuran variabel tersebut. Ini 534 menunjukkan jumlah baris, 255 menunjukkan jumlah kolom. Jadi kalau kalian tarik kursornya ke bawah, itu sampai 534 baris, ya. Ya. Begitu juga dengan kolomnya, sebanyak 255 kolom. Nah, kemudian di dalam ini hanya 2 nilai piksel, 0 dan 1. Nah, silakan kalian lihat dan buka-buka, geser-geser, pasti nilainya cuma 0 dan 1 aja. Ya, ini menunjukkan bahwa dia citra biner, ya. Tulisannya tipe datanya logical seperti itu.
Nah, kalau di sini tipe datanya bukan atau selain logical, berarti citra tersebut bukan citra binar. Nah, seperti itu. Kemudian kita jalankan atau panggil perim1 dalam kurung IMG. Jadi cara menjalankan function perim1-nya tinggal ditulis aja. Perim1 dalam kurung variabel apa yang kita mau hitung perimeternya. Ya, tadi kita namakan IMG, jadi seperti itu juga kita tulis. Kemudian Genki tutup dengan titik koma. Kalau kita tutup dengan titik koma, hasilnya itu hanya tampak di workspace, tapi tidak tampil di command window. Nah, supaya tampil di command window nilai perimeternya, maka Genki pakai titik koma. Langsung enter aja. Nah, maka jawabannya 1409. Ya. Ini kalau kita pakai titik koma tadi, ini titik koma, nah, maka tidak akan terjadi apa-apa di command window, tapi jawabannya ini akan tampak di workspace. Nah, seperti itu. Dan tidak masalah kalau baru di satu variabel yang kita panggil. Nah, akan menjadi masalah kalau sudah banyak nih variabel kita jalankan di command window, itu pusing nanti cari jawabannya yang mana. Akan banyak akan banyak muncul nanti answer ya selain 1409 seperti itu. Jadi itu bedanya antara yang pakai titik koma dengan yang tidak. Ya. Jadi berapa nilai perimeternya ini daun bin? Yaitu 1409. Nah, kalau kalian mau lihat citranya, citra dari daun bin ini bisa kita gunakan perintah imshow. IMG. Ya. Kemudian enter. Nah, ini saya tidak pakai titik koma, nanti akan tampil nilai pixelnya ini IMG. Oh, enggak, jadi. Nah, ini penampakannya. Nah, jadi yang latar itu hitam, yang objek itu putih. Cuman tadi pengertian tak bahwa 1 itu hitam, 0 itu putih. 1 itu putih ya. Gimana Kak? Ibu salah terbalik-balik karena di MATLAB dia apa yang dia hitung itu 1 itu adalah putih, 0 itu hitam. Nah, makanya berbeda dengan yang pemahaman kalian yang kayak di mana ya, kalau kalian biasa pakai Photoshop atau Corel itu mungkin terbalik ya. Yang apa? 0 itu putih, 1 itu hitam. Cuman kalau di MATLAB dia terbalik. 1 itu putih, 0 itu hitam. Ya. Jadi yang pinggirannya ini yang akan dihitung. Perimeter tadi. Ya. Seperti itu. Nah, itu untuk perimeter. Ada yang mau ditanyakan di bagian perimeter? Ya, mudah. Jadi cuman 2 baris ini cara menjalankannya. Nah, kemudian itu perhitungan jaraknya tadi atau kelilingnya tadi, ya kita menggunakan seperti ini, jarak 1. Nah, ada cara selanjutnya, namanya perimeter 2. Ini kita pakai jaraknya pakai akar 2. Nah, jadi menggunakan rumus perhitungan jaraknya dia pakai secara diagonal juga, bukan hanya secara atas bawah dan kiri kanan, tapi juga secara diagonal. Ya. Nah, jadi ini namanya nama fungsinya adalah perim2.m. Nah, untuk di perim2.m ini dia menggunakan algoritma chain code. Ya, chain code. Setelah dijalankan inbound tracing atau deteksi tepi, dia juga menggunakan chain code. Ya, chain code itu kode rantai yang bisa kita dapatkan dari suatu citra. Ya, kode rantai ini dia menerapkan perhitungan jaraknya secara diagonal. Nah, chain code itu bisa kalian lihat di dalam materi ini juga ada di. Silakan kalian cari chain code. Nah, ini. Chain code di atas. Nah, ini. Jadi apa itu chain code atau rantai kode? Representasi kontur yang diperkenalkan oleh Freeman pada tahun 61. Jadi dia menggunakan pendekatan 8 tetangga. Ya, ini ya agak sulit ya mungkin bagi yang belum mempelajari PCD. Jadi dalam PCD itu ada namanya tetangga pixel. Ada model 4 tetangga, ada juga 8 tetangga. Ya, 8 tetangga itu seperti ini modelnya. Ini pixel yang kita mau proses. Nah, tetangganya itu ada 8. Dari sini sampai sini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 key tetangganya. Nah, ini chain code dia akan menghitung berapa jarak antara pixel tersebut dengan 8 tetangganya tersebut. Nah, seperti itu. Intinya chain code. Ya.
Nah, adapun nilai-nilainya ini seperti +1, -1, dan seterusnya. Ya, itu akan dia hitung kalau ada nilai piksel di sebelahnya. Nah, kalau ini 1, maka kalau di sini ada 1, maka dia akan memberikan nilai +1. Nah, kalau tidak ada, dia kasihkan nilai -1, dan seterusnya. Seperti itu chain code. Nah, adapun functionnya, bisa kalian dapatkan. Kenapa berubah jadi pairing 2 ini? Oh, ada di pairing 2 anunya. Functionnya chain code. Perasaan nggak begini tadi malam. Chain code. Ini ya, saya bukakan dulu. Nah, ini isinya chain code. Ini. Nah, ini kayaknya saya salah. Kayaknya tadi malam ini berubah jadi pairing 2. Jadi di dalamnya ini kasih tahu Ibu nanti ada di listing chain code-nya ini atau tidak. Isinya itu seperti ini. Ya. Ada kode di dalamnya. Nah, kemudian dijalankan algoritma chain code tersebut sehingga didapatkan deteksi tepi dari perimeter 2 tersebut, ya. Dan kita lanjut lagi pairing 2. Setelah dijalankan chain code, maka sudah bisa kita jalankan untuk listing selanjutnya untuk pairing 2. Ya, jadi di pairing 2 ini juga menerapkan perhitungan tetangga piksel menggunakan 8 tetangga. Ya, adapun cara menjalankannya sama dengan cara tadi pairing 1, tinggal kalian panggil citra yang kalian mau hitung perimeternya, lalu panggil function pairing 2-nya. Pairing 2 dalam kurung diikuti dengan variabelnya. Lalu enter, tunggu beberapa saat, maka inilah nilai perimeter 2 untuk citra downbin.tif tadi, ya. Nah, jadi minta tolong kalau sudah ada nilainya ini silakan kalian copy lalu simpan ke tabel yang kalian akan bikin nanti di tugas 2, ya. Jadi di tugas 2 nanti itu ada tabel yang saya suruh nanti bikin. Jadi kita bahas dulu tugasnya supaya tidak bingung, Dik. Jadi nanti di tugas 2-nya itu jalankan semua listing ekstraksi fitur terhadap minimal 10 citra A dan 10 citra B. Ini maksudnya Ibu dari jurnal yang kalian pilih tersebut kan dia akan mengenali biasanya minimal 2 citra. Ya, misalnya kalau penyakit diabetes, ya berarti ada citra yang berpenyakit diabetes dan ada citra yang normal, artinya tidak ada penyakit diabetesnya itu citra. Maka ini maksudnya Bu, citra A dan citra B, ya. Jadi ambil Ki minimal 10 citra A, 10 citra B. Ini 10 citranya citra yang berbeda ya, jangan cuma di copy-copy aja, jangan. Citra yang berbeda. Ini citranya dari mana? Dari basis data atau database yang kita dapatkan di tugas 1 sebelumnya, ya. Itu makanya kenapa Ibu suruh Ki cari Ki itu database yang ada di jurnal yang kalian ambil, ya. Nah, setelah kalian dapatkan database-nya, ambil Ki 10 citra A-nya dan 10 citra B-nya. Kemudian hitung nilai fitur masing-masing citra tersebut. Fitur perimeternya, luasnya, diameternya, kebulatan, dan kerampingan. Nah, setelah dijalankan semua listingnya, ada nih jawabannya seperti ini. Silahkan screenshot, karena itu yang permintaan Ibu yang kedua. Tampilkan output nilai fitur masing-masing fitur tersebut. Ya, jadi tampilkan seperti ini. Screenshot lalu tampilkan citra A yang pertama, ini outputnya. Citra A yang kedua, ini outputnya. Citra A yang ketiga, ini outputnya. Sebagai pembuktian, kalian telah menjalankannya di MATLAB. Nah, setelah itu copy Ki tadi ini nilai outputnya masing-masing fitur ke dalam sebuah tabel. Nah, ini bikin Ki tabel, ya. Tabel untuk menyimpan semua nilai fitur yang telah kalian jalankan sebelumnya di nomor 1. Jadi nanti ada fitur perimeter, di sini kalian paste nilai fiturnya. Begitu juga dengan fitur luas, diameter, kebulatan, kerampingan. Nah, begitu juga dengan citra B yang pertama. Jadi nanti ada 10 citra A, 10 citra B. Nah, seperti itu. Paham Mak ini tugas 2-nya? Paham Mak, Dek? Dikerjakan di file Word, tapi nanti konversi menjadi PDF.
ya. Nah, itu Ibu langsung berikan contoh supaya kalian tidak bingung lagi untuk fitur selanjutnya. Jadi untuk perimeter seperti itu cara menjalankannya ya atau mendapatkannya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke fitur luas. Nah, jadi luas itu cara sederhananya tinggal kita hitung berapa jumlah piksel yang ada pada objek tersebut. Ya, kalau tadi algoritmanya perimeter cuman bagian tepinya yang kita ambil, nah kalau di luas itu biar bagian tengahnya juga kita ambil. Nah, jadi semua siapapun yang bernilai 1 nilai pikselnya maka itu akan dimasukkan ke dalam variabel luas. Jadi luas ini akan berulang. Jadi luas sebelumnya ditambah dengan nilai piksel 1 berikutnya. Begitu seterusnya sampai nilai piksel 1 yang terakhir. Nah, adapun fungsinya, ini silakan kalian copy. Sampai di sini, kalau tidak salah. Ya, sampai sini. Kemudian cara menjalankannya, namanya luas ya, ini luas.m. Nah, tidak ada function yang dibutuhkan dalam perhitungan luas ini. Ya, sederhana sekali, seperti ini langkah-langkahnya atau algoritmanya. Jadi mula-mula kita ambil dulu jumlah baris dan jumlah kolomnya itu citra binar, kemudian disimpan dalam variabel tinggi dan lebar, lalu kita bikin variabel bantu, namanya adalah hasil, mula-mula nilainya 0. Nah, kemudian perulangannya ini, perulangan yang pertama untuk posisi barisnya, kemudian perulangan kedua ini untuk posisi kolomnya. Jadi dimulai dari baris 1 kolom 1. Kemudian kita periksa apakah pada baris 1 kolom 1 itu nilai pikselnya sama dengan 1. Jika iya, maka eksekusi. Hasil sama dengan hasil tambah 1. Yang mula-mula tadi 0, 0 tambah 1. Jadi hasil yang sekarang adalah 1. Kemudian pindah ke mana lagi? Ke kolom kedua. Masih tetap baris pertama. Karena perulangan yang di dalam dulu yang dieksekusi toh, yang diulang-ulang. Nanti selesai perulangan yang di dalam, baru pindah ke perulangan yang di luarnya. Jadi kolomnya dulu yang dihabiskan sampai kolom terakhir. Kalau ada yang bernilai 1, maka ditambah 1. Begitu seterusnya sampai baris terakhir dan kolom terakhir. Nah, seperti ini untuk luas. Kemudian cara menjalankannya, tinggal panggil aja namanya luas dalam kurung IMG. Kemudian enter. Nah, inilah hasil untuk luas. Ya, untuk sederhananya bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan karena ya, daun bin ini banyak ya, ratusan, jadi Ibu kasih contoh saja seperti yang ada di buku. Seperti ini, ada berapa baris ini? 6 baris, 6 kolom, jadi semua yang bernilai 1 itu akan dihitung. Nah, kita lihat, baris pertama, kolom pertama apakah bernilai 1? Tidak. Kolom selanjutnya bernilai 1? Tidak. Ya, semua baris 1 tidak ada yang bernilai 1. Maka dia berpindah ke baris kedua. Di kolom 1 ada yang nilai 1? Tidak ada. Nanti di kolom 2 baru ada. Maka ini yang disimpan. Ya, nilai 1 ini yang disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, setelah itu hasil sudah bernilai 1, pindah lagi ke kolom selanjutnya. Bernilai 1? Iya, benar. Maka ditambah lagi. 1 tambah 1, 2. Tambah lagi 1, 3. Tambah lagi 1, 4. Pindah lagi ke baris selanjutnya. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kalau kalian jalankan ini luas dalam kurung D, maka jawabannya itu 13. Nah, caranya ini tinggal kalian copy aja kalau kalian mau lihat secara MATLAB ya. Hasilnya bisa. Tinggal di copy aja seperti ini. Kemudian jalankan luas dalam kurung D. Luas dalam kurung D, karena itu yang kita mau hitung. Nah, maka jawabannya adalah 13. Nah, jadi tahu Mita dari mana asalnya itu jawabannya luas? Jadi semua yang bernilai 1 di dalam sebuah matriks citra itu akan disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, kemudian hasil itulah yang akan menjadi output dari function luas. Nah, ini luas.m sederhana ya, kita lihat ada juga luas 2. Ya, luas 2.m ini dia pakai chain code lagi. Nah, kita lihat bagaimana perbedaan antara luas 1 dengan luas 2 penerapannya. Nah, kalau di chain code ini akan bernilai koma-koma ya hasilnya. Nah, ini luas 2. Ya, agak lebih rumit ya.
algoritmanya karena dia pakai chain code. Nah, kemudian silakan kalian copy, lalu bawa ke editor, simpan dengan nama luas2.m. Kemudian kita bandingkan dulu yang secara sederhana ya. Luas 2 dalam kurung kita hitung yang D. D lagi. Nah, ini dia jawabannya 6,5. Ya, jadi sudah rumit tapi jawabannya berbeda jauh lagi ya. Jadi Ibu sarankan kita pakai yang sederhana aja, yang luas.m. Jangan pakai yang luas2.m. Karena sangat signifikan perbedaannya. Kecuali kalau dia cuma berbeda 0,5, ya enggak masalah kita pakai ini luas 2. Karena signifikan perbedaannya, jadi jangan pakai Ki. Ya, chain code ini hanya sebagai pengetahuan saja buat kalian bahwa selain luas.m itu bisa kita juga menggunakan chain code dalam perhitungan luas. Nah, selanjutnya diameter. Ya, diameter itu jarak terpanjang antara dua titik dalam tepi objek. Nah, jadi terpanjangnya itu bisa dalam bentuk horizontal, bisa juga dalam bentuk vertikal. Ya, horizontal itu kiri kanan, vertikal itu atas bawah. Nah, algoritmanya bisa kita lihat di sini. Citra kita ambil dulu jumlah baris dan jumlah kolomnya supaya bisa dihitung outputnya itu diameternya. Kemudian caranya itu kita dapatkan dulu tepi objeknya. Nah, kemudian setelah itu dihitung jumlah elemen yang ada pada masing-masing tepi tersebut, kemudian dihitung jaraknya. Nah, perhitungan jaraknya ini menggunakan algoritma pada langkah yang keempat. Ya, jadi jika jarak antara P dan Q ini lebih besar dari jarak maksimal tadi mula-mula 0, ya di atas tadi, maka jarak maksimal sama dengan ini, jarak antara P dengan Q. P dengan Q itu baris dengan kolomnya, ya. Kemudian disimpan dalam variabel jarak maksimal untuk dihitung pada perulangan selanjutnya untuk baris dan kolom selanjutnya, seperti itu. Untuk pixel 1 itu P, pixel 2 itu Q. Nah, jadi P itu maksudnya baris 1 kolom 1, kemudian Q itu baris 1 kolom 2. Jadi itu dibandingkan Q antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Jadi berapa jaraknya, kalau lebih besar dari 0 maka itu dihitung. Seperti itu, ya diameter. Nah, sehingga secara tidak langsung kita akan menghitung jarak per baris ya. Per baris, karena yang kita bandingkan itu antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Jadi kalau baris pertama berapa nilai piksel yang didapatkan, dibandingkan nanti lagi dengan baris kedua, baris ketiga, sampai baris terakhir. Ya, begitu juga dengan secara kolom. Ya. Setelah selesai baris, nanti dihitung lagi secara kolom. Kalau kolom 1, berapa jarak, berapa nilai piksel yang terkandung atau ada di dalam kolom 1 itu. Begitu juga dan kolom 2, sampai kolom terakhir. Dibandingkan lagi yang mana terbesar antara baris dan kolom, mana yang paling maksimal, maka itulah yang menjadi diameter. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsinya itu bisa kalian dapatkan di sini, namanya peroleh diameter.m. Nah, silakan jalankan di MATLAB. Namanya adalah daun imread, ya. Kita pakai variabel daun. Ingat sekali lagi, yang bisa kalian proses itu adalah citra binar, ya. Tidak boleh selain citra binar. Tidak bisa dieksekusi, pasti error. Nah, sudah muncul variabel daun dengan tipe data logical, berarti sudah benar bahwa variabel daun ini isinya adalah citra binar. Nah, selanjutnya cara menjalankan function peroleh diameter ini kita harus menggunakan 5 parameter ya. Ya, kita lihat di sini pemanggilannya itu dia pakai 5 parameter. Parameter pertama namanya diameter. X1 itu X1, Y1, X2, Y2 untuk menyatakan dua titik yang mewakili panjang. X1 secara baris ya, baris, Y itu kolom. Nah, jadi pemanggilannya seperti ini.
Kalau kurang key parameter kita tulis di situ, maka tampilannya juga akan error. Nah, sudah, maka akan terbentuk di workspace ada nilai D dengan nilai sekian. Jadi ini diameternya. Lalu X1 itu 144, Y1 itu 522, X2 itu 131, dan Y2 itu 7. Ini menyatakan posisinya. Posisi secara X atau secara baris. Jadi X1-nya itu berada pada baris 144, X2-nya itu berada pada 131. Kemudian Y1-nya itu berada pada kolom 520, terbalik ya. Y, kita lihat tadi daun 534 baris. Oh, ternyata Y-nya itu baris ya, menyatakan posisi baris. Sementara kalau X menyatakan posisi kolom. Jadi X1 itu kolom yang paling kanannya 144, X2 itu kolom kirinya 131 karena ini lebih kecil. Y1 itu baris yang paling bawahnya 522, Y2 itu baris paling atasnya itu 7. Nah, untuk mendapatkan bagaimana diameter dari suatu daun ini, caranya tinggal kita tampilkan dulu daunnya, ya. Tampilkan dulu daunnya di MATLAB, baru kita bisa lihat di mana posisi diameter tersebut. Show daun, nah maka tampil begini. Kita mau tahu di mana diameter terpanjang yang dia dapatkan, ya, secara baris dan kolom. Nah, caranya perintahnya pakai ini. Kita panggil dulu nilai X. Ya, X-nya itu memanggil posisi X1 dan X2 pada MATLAB. Apa yang mana lagi? Di X sama dengan X1, X2. Nah, enter. Nah, maka akan tampil nilai seperti yang ada di workspace tadi. X1 itu 144, X2 itu 131. Begitu juga dengan Y. Nah, ini hanya untuk memberikan kemudahan pada saat pemanggilan garisnya nanti. Ya, garis. Kita memberikan garis merah pada diameter daun tersebut. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di workspace. Setelah itu, cara pemanggilan atau pemberian garis diameter pada suatu objek di citra, caranya pakai ini, perintah line. Diikuti dengan nilai X dan nilai Y, atau posisi X dan posisi Y-nya, lalu diikuti dengan warna apa yang kita mau berikan pada garis tersebut, ya, pada garis diameternya. Ya, di sini R menandakan dia red. Nah, setelah itu akan tampil di mana? Di figur 1, tampil di figur satunya. Tampil tidak? Iya, jadi yang terpanjang itu yang akan dia tampilkan, ya. Jadi yang terpanjang itu yang akan dia tampilkan. Jadi yang terpanjang itu adalah Y-nya ya, secara kolom. Nah, jadi posisi kolomnya itu baris ya, baris, karena dari sini ke sini tarik garis, jadi seperti itu. Jadi terpanjangnya itu secara horizontal, ya, vertikal, bukan horizontal. Jadi yang diameter yang mana yang terpanjang, maka itu yang dia tampilkan garisnya. Nah, seperti itu diameter. Jadi bisa dipahami untuk diameter. Jadi cara menjalankannya seperti itu, ya. Jadi silakan kalian simpan nilai D-nya ini. Cara pemanggilannya tinggal panggil aja nilai D. D, lalu enter, maka ini yang kalian copy ke dalam tabel tadi. Ini fitur diameter, ya, copy ke dalam tabel. Seperti itu aja. Nah, kemudian itu diameter. Selanjutnya, nah ini tampilannya. Selanjutnya, bisa juga kita hitung diameter secara panjang dan lebar aja. Ya, mau lihat diameter panjang boleh, mau lihat diameter secara lebar juga boleh. Nah, jadi fungsinya itu namanya peroleh lebar.m. Ini silakan kalian copy ke dalam MATLAB lalu simpan. Panjang ya. Ya, jadi sama Ji, pengertiannya dengan diameter. Kalau diameter itu tadi pengertiannya panjang ya. Jadi bukan secara lebar atau horizontal, tapi secara vertikal.
Jadi jarak antara baris yang satu dengan baris selanjutnya yang paling terakhir itulah yang diambil. Sementara kalau lebar, posisi kolom yang kiri dengan kolom yang kanan itu yang diambil. Nah, jadi pemanggilannya seperti ini, lebih banyak lagi anunya dia, parameternya. Karena dua garis yang akan ditampilkan yaitu panjang dan lebar. Jadi silakan kalian copy peroleh lebar namanya. Nah, ini peroleh lebar, lalu ya, cara menjalankannya seperti ini. Banyak parameter yang kita pakai. Nah, maka akan terbentuk variabel baru lagi namanya D, L, X1, Y1, X2, Y2 sampai X4, Y4. Nah, kemudian kita tampilkan dulu IM showdown-nya supaya bisa tampil garis di objek daun tersebut. Nah, sudah tampil citra daunnya, baru bisa kita berikan garis ya. Nah, cuman sebelum memberikan garis merah secara lebar dan panjang, maka kita panggil dulu masing-masing ini. Posisi titik ya, posisi titik untuk ternyata X1, X2 itu titik ya, titik koordinat. Bukan titik koordinat, sama sebenarnya dengan posisi baris dan kolom. XP lalu dilanjut dengan YP. Y1. Ini yang sudah punya MATLAB, silakan jalankan di tempatnya. Kalau ada yang error, silakan ditanyakan ya. XL, X3, X4. Lalu YL, Y3, Y4. Baru bisa kita panggil perintah lain. Maka mula-mula akan terbentuk seperti ini ya. Lebar, diameter lebarnya dulu yang ditampilkan. Jadi ini yang paling lebarnya itu berada di posisi sini. Lebar nih. X3, X4. X3 dan X4-nya. Kemudian Y3 dan Y4-nya berada di situ. Kemudian line selanjutnya untuk XP dan YP. Nah, kita berikan juga warna merah untuk diameter panjangnya. Nah, ini. Jadi XP, YP. Nah, di sini X1 dan Y1-nya, di sini X2 dan Y2-nya. Seperti itu. Nah, sudah jadi seperti ini tampilannya ya untuk peroleh lebar dan peroleh panjang. Nah, kalau tadi peroleh diameter, dia cuma peroleh panjang. Kalau diperoleh lebar, dua yang bisa kita dapatkan. Selain diameter lebar, juga diameter panjang. Jadi, silakan kalian copy nilai D-nya ini. Nah, ini nilai D-nya ini ke dalam tabel, ya, fitur diameter. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur kebulatan. Nah, jadi setelah kita dapatkan tiga fitur dasar tadi, perimeter, luas, dan diameter, baru bisa kita hitung kebulatan. Ya, kenapa? Karena kebulatan itu adalah perbandingan antara luas dan kuadrat perimeter. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Kebulatan sama dengan 4V dikali luas dulu, lalu dibagi perimeter pangkat 2. Nah, jadi ini rumusnya ini kita masukkan ke dalam function kebulatan. Nah, ini sebelum kita ke function, kita lihat dulu. Jadi ini untuk membedakan antara citra yang satu dengan citra yang lain. Ini misalnya daun apa ya? Daun mangkok. Jadi bentuknya selalu seperti ini. Itu pasti nilai kebulatannya lebih besar dibanding dengan nilai kebulatan untuk daun yang bentuknya lonjong seperti ini. Nah, jadi ini berbeda nilainya. Jadi berdasarkan nilai kebulatan ini bisa kita ambil sebagai nilai fitur atau pembeda
antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nanti kalau kalian input lagi citra selanjutnya yang juga daun mangkok, maka tidak jauh dari nilai kebulatan pada citra sebelumnya. Jadi berdasarkan ciri kebulatan itu bisa kita kenali antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, begitu juga dengan kerampingan. Nah, kalau kerampingan, nilai kerampingan untuk objek yang satu itu bisa kita lihat kalau dia semakin kecil berarti dia semakin ramping, kalau kerampingannya semakin besar berarti dia tidak ramping, ya seperti itu. Jadi bisa dibedakan. Adapun fungsinya peroleh kebulatan ini sederhana juga, tinggal dipanggil aja function dari perim 2 dan function dari luas 2. Nah, ternyata di peroleh kebulatan ini dia pakai perim 2 dan luas 2. Setelah dipanggil disimpan dalam variabel P dan variabel A. Lalu untuk rumusnya kita simpan dalam variabel rasio. Ya, 4 kali pi. Ya, di MATLAB itu nilai V namanya pi. Ya. Lalu dikali nilai luas dibagi pangkat 2 dari nilai perimeter atau P pangkat 2. Ini silakan kalian copy ke dalam MATLAB. Apa tadi namanya? Kebulatan ya. Ini peroleh kebulatan. Nah, ini kemudian simpan dengan nama yang sama, peroleh kebulatan. Lalu cara menjalankannya sederhana aja. Ini kita pakai citra biner juga. Ya. Sekali lagi, untuk di fitur bentuk area ini yang digunakan adalah citra biner. Nah, ini. Sudah, setelah itu panggil function peroleh kebulatannya. Enter. Nah, maka akan didapatkan nilai kebulatan, nilai fitur kebulatan dari daun 1 atau dari citra adv.png. Nah, ini silakan kalian copy nilainya dan simpan ke dalam nilai fitur kebulatan. Ya, di sini kalian copy. Nah, seperti itu. Gampangnya paling di pengenalan pola tinggal copy-copy aja. Iya, begitu dia memang. Yang penting itu kalian bisa menganalisis, ya. Menganalisis, memilih metode, nah di situ yang kalian dibutuhkan keterampilannya, ya. Nah, untuk membedakan dengan citra yang lain, silakan kalian eksekusi untuk citra yang lain. Nah, setelah itu, jalankan peroleh kebulatan. Bentar aja, daun 2. Nah, dapat nilainya, maka segini nilai daun 2. Jadi berbeda ya, berarti antara daun 1 dan 2 dan daun 2 ini berarti bukan objek yang sama atau objek yang berbeda karena berbeda jauh. Jadi selanjutnya ini bunyi mie ayamnya. Selanjutnya peroleh kerampingan, kita dalam fungsinya itu dia pakai peroleh lebar, dia menerapkan atau memanggil function peroleh lebar. Cuman dia akan mengganti rumusnya ya dengan seperti ini karena nilai dari peroleh lebar ini dia simpan ke dalam nilai panjang dan lebarnya. Setelah itu berdasarkan nilai panjang dan lebarnya maka didapatkan kerampingannya, yaitu dengan cara nilai lebar dibagi dengan nilai panjang. Ya, silakan kalian copy ke dalam MATLAB, peroleh kerampingan seperti ini. Setelah itu panggil peroleh kerampingan. Daun 1. Nah, maka segini nilai fitur kerampingan dari daun 1. Nah, silakan kalian copy di fitur kerampingan. Seperti itu. Begitu juga dengan kerampingan daun 2. Nah, seperti ini. Kita beda jauh, berarti ini daun 1 dan daun 2 merupakan dua objek yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi Kenapa? Ya, jadi sampai di situ materi kita hari ini, fitur kerampingan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Jadi kesimpulannya 10 citra dengan jenis yang sama itu nanti kalian akan lihat
akan menampilkan nilai fitur yang mirip ya, hampir sama. Paling beda berapa digit G perbedaannya. Tidak pasti sama, tapi cuman beberapa digit G perbedaannya ya. Digit 0, begitu. Nah, begitu juga dengan citra jenis yang lain. Ya, jenis citra yang lain kalau dia sudah berbeda jauh, istilahnya jomplang ya, atau signifikan perbedaan nilai fitur antara citra A dan citra B, maka berdasarkan ciri-ciri itulah bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk melakukan pengukuran kemiripan ya, kemiripan antara citra yang akan kita uji nantinya. Jadi ini istilahnya ini kita sedang melakukan pelatihan deh ya. Jadi dari pelatihan ini nilai fitur-fitur inilah yang akan kita simpan nanti ke dalam sebuah database. Nah, dari database pelatihan itulah yang akan dilakukan perbandingan dengan citra yang kita mau uji nanti. Nah, citra yang diuji itu tidak pernah dilatih sebelumnya. Jadi citra baru. Citra baru tapi dengan jenis yang sama. Ya, misalnya penyakit diabetes, citra penyakit diabetes, ketika kita input maka outputnya itu berdasarkan pelatihan harusnya dia outputnya adalah citra ini merupakan citra yang mengidap penyakit diabetes seperti itu karena mirip dengan nilai fitur yang ada pada citra diabetes. Kalau kita input citra normal atau citra yang tidak ada di penyakit diabetesnya, maka outputnya itu harusnya juga seperti itu. Outputnya itu citra ini adalah citra normal atau tidak ada penyakit diabetesnya berdasarkan nilai fitur yang didapatkan dari citra non-diabetes atau citra normal yang ada di database pelatihan. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan seterusnya selama sampai 7 pertemuan. Menghitung fitur, disimpan ke dalam sebuah tabel. Nah, untuk penyimpanan ke database itu nanti di materi selanjutnya. Ya, yang penting kalian pintar dulu bikin tabelnya seperti itu di tugas 2. Oke, ada yang mau ditanyakan dek sampai di sini? Nggak ada Ji? Saya Bu. Ya, silakan sebut nama dan kelas. Silakan sebut nama dan kelas. Akbar Bu, kelas D1. Oke, Akbar, silakan dek. Itu untuk citra A sama citra B Bu, pakai citra apa itu Bu? Yang ada di jurnal tak sebelumnya di tugas 1. Oh, sesuai jurnal Bu. Ya, jadi citra apa yang dia pakai dalam jurnal itu yang kita pakai di tugas 2. Ya. Nah, jadi Ibu Latik ini istiqomah. Istiqomah dengan satu jurnal itu yang akan kalian apa istilahnya ya? Ya, dimodifikasi istilahnya atau dirombak itu jurnal sehingga menjadi sebuah penelitian yang baru berdasarkan penelitiannya kalian, berdasarkan tugas-tugas yang kalian pilih nanti. Seperti itu. Saya Bu bertanya. Iya. Oke, makasih Akbar. Selanjutnya siapa lagi? Sebut nama dan kelas. Andi Muhammad Ridal. Siapa? Besari suara tadi. Andi Muhammad Ridal. Oke, Ridal, kelas C1, Di. Iya Bu. Iya, silakan Ridal. Itu Bu, mengenai citranya itu kita tentukan atau Maksudnya? yang waktunya itu kan dulu itu kita sendiri bahwa kalau kelas iya. satu. Kalau di mata kuliah sebelumnya PCD kita sendiri yang tentukan toh. Nah, cuman kalau di sini di pengenalan pola tidak boleh kita yang tentukan. Kita ditentukan oleh jurnal yang kita pilih. Nah, jadi kalau misalnya jurnal yang kita pilih itu tentang penyakit, jangan diabetes, penyakit ginjal. Apakah dari iris mata itu kita bisa peroleh hasil bahwa manusia ginjalnya normal atau tidak. Nah, dari jurnal itu yang kita ambil adalah citra iris mata, karena di dalam jurnal itu citra iris mata yang dia teliti, jadi itu yang kita ambil. Nah, makanya Ibu kenapa di tugas 1 tadi Ibu suruh Ki cari, sebutkan sumber database dari jurnal itu, buka gitu database-nya dan ambil gitu citra yang di dalam database-nya. Nah, sebanyak berapa? 10 mau, 10 saja. 10 dari citra yang ginjalnya normal dan 10 dari citra yang ginjalnya tidak normal. Itu sebagai contoh saja. Seperti itu Ridal ya. Jadi bukan ditentukan sendiri,
tapi dari jurnal. Ya, Ridal? Iya Bu, jadi disesuaikan dengan sesuai jurnalnya. Ya, dari jurnal referensi utama yang kalian gunakan. Seperti itu. Oke, paham Ridal? Iya Bu. Baik. Iya. Iya, belum terbuka akses. Oke, sabar sebentar. Yang penting satu suara Ki dulu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi jangan tentukan sendiri citranya, nah. Kalau tentukan sendiri, ibu tidak periksa tugasnya. Ada lagi? Ada Mi? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri materi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.